Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bapak. Perkenalkan, nama Demeng, guru SMP Negeri 2 Sinangwangi. Keseharian mengajar bahasa Sunda kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan pada kesempatan ini akan memberikan materi pembelajaran UKS, yaitu berkenaan dengan adik-adikku atau anak-anakku kelas 7 baru, untuk bisa mengenal serta bisa memperhatikan dan juga nantinya bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Anak-anak sekalian, UKS ini adalah singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Artinya sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasarana, dan salah satunya yaitu adalah TV digital. Ini sudah agak lama, dan yang itu yang baru. Di sini kebetulan di ruangan UKS ada 3 TV digital, 2 TV digital yang besar, kemudian 1 digital yang kecil, 2 mesin printer, dan juga ada barang-barang lain seperti kotak obat, kemudian alat pengukur suhu, kemudian alat untuk yang sakit berbaring barangkali di sini, dan juga kotak obat ini sudah lebih dari 1. Kebetulan kali ini malam jadi agak gelap, dan nanti untuk lebih jelasnya bisa adik-adik datang ke sekolah kalau tidak pandemi, bisa menyaksikan dan bisa menggunakan bagaimana caranya untuk mempraktekkan atau menggunakan alat-alat yang ada di ruangan UKS ini. Dan sebelum ke materi pembelajaran, tentunya anak-anakku harus menyiapkan hal-hal yang mesti disiapkan, berupa alat tulis, buku, pulpen, dan yang lainnya. Kebetulan di depan saya ini ada sebuah TV digital yang nanti ini adalah untuk ruangan UKS. Kita buka salah satu saja, dimana di TV digital ini kita bisa mengenal berbagai penyakit ataupun obat ataupun yang lainnya, dan nanti kita buka ya. Dan kebetulan di sini 2 TV sudah menyala, dan yang 1 ini adalah kita akan gunakan. Di dalam layar ini banyak sekali folder-folder, dan nanti kita cari nih. Di sini kebetulan ada, itu adalah Siaga UKS. Jadi kita klik 2 kali. Oh, belum kena. Ya, ini Siaga UKS. Dan nanti tampilannya seperti ini, anak-anakku. Ya. Setelah ada tampilan seperti ini, maka salah satunya kita coba untuk memilih Siaga UKS yang tengah, yaitu Medical Education Multimedia. 3 klik aja. Ya. Ini adalah Siaga UKS ya, di Medical Education Multimedia. Ini banyak sekali materi-materi atau penjelasan-penjelasan ataupun juga pengetahuan yang adik-adik bisa dilakukan atau diketahui. Nah, kita lihat saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 8 poin untuk materi. Kemudian kita lihat lagi. Di sini juga ada 8 berbagai
pengetahuan tentang menghitung detak jantung, merawat luka, menjaga kesehatan di sekolah, dan kemudian gejala penanganan diare dan yang lainnya. Ini kita lihat aja dulu. Ya, di sini masih juga banyak. Ya, bahayanya narkoba, mengenal dan melindungi diri sendiri dan yang lainnya. Ya. Penyakit menular, kemudian penyakit turunan, kesehatan organ tubuh dan yang lainnya. Kita lihat lagi. Ini juga banyak sekali tentang rokok, minuman keras, pengaruh alkohol bagi tubuh, kemudian narkoba, dampak narkoba, termasuk di sini juga ada HIV, AIDS di dunia. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian ini apa yang disebut HIV, kemudian mekanisme infeksi HIV, kemudian imunisasi atau kekebalan tubuh. Kemudian kita lihat lagi, ada kebersihan lingkungan sekolah, stadium, perjalanan HIV, perilaku hidup bersih sehat. Nah itu, jadi banyak sekali materi-materi di dalam Siaga UKS ini yang bisa adik-adik atau anak-anakku sekalian diketahui. Kita kembali lagi ke awal. Nah, sekarang kita akan memilih salah satu tayangan untuk diputar, ya. Diputar, dan sebelum pemutaran video ini, adik-adik sekali lagi, pertama siapkan alat tulisnya, kemudian buatkan catatan-catatan atau rangkuman-rangkumannya, hal-hal apa saja nanti dalam tayangan video. Jadi sebelum kita menyaksikan, adik-adik harus menyiapkan alat tulis dulu. Nah, kita akan memutar salah satu saja dari 8 yang tampil di sini, yaitu tentang penggunaan obat-obat sederhana. Kebetulan yang ini, kenapa dipilih penggunaan obat-obat sederhana? Karena di masa pandemi ini tentunya kita harus mengenal obat-obatan sehingga imun kita, kekebalan tubuh kita ini bisa bertahan untuk tetap sehat. Dan selengkapnya kita akan buka, ya. Nanti adik-adik simak sekali lagi, adik-adik siapkan tulisan dan buku, nanti hal-hal apa saja yang akan ditayangkan di dalam penggunaan obat-obat sederhana ini, dan sebagai laporan nanti hasilnya dikumpulkan, ya, diberi nama, kemudian kalau sudah dibuat kelompok-kelompok berapa atau gugus berapa, ataupun mungkin bisa adik-adik menyantumkan nama dan SD awal adik-adik dari mana SD-nya, ya. Oke, kita akan buka tentang penggunaan obat-obat sederhana. Tinggal klik aja yang ini. Kotak P3K sangat penting untuk keperluan pertolongan pertama. Kotak ini berisikan peralatan dan obat-obatan sederhana. Kotak P3K ini merupakan standar dasar yang penting yang harus ada di berbagai tempat, seperti perusahaan swasta, instansi pemerintahan, tempat-tempat umum seperti objek wisata, terminal, dan pusat perbelanjaan. Bahkan sebenarnya harus juga tersedia di tiap-tiap rumah. Tahukah kamu bahwa desain dan komponen kotak P3K atau First Aid Box pertama kali ditulis oleh Fred Kilburn dan kemudian diproduksi secara komersial pada tahun 1888 oleh sebuah perusahaan Johnson & Johnson khusus untuk menangani kecelakaan di kereta api. Tahukah kamu jenis obat-obat sederhana dan standar yang harus ada dalam kotak P3K? Untuk mengetahui hal tersebut, berikut adalah penjabaran mengenai obat-obatan sederhana yang biasa ada dalam kotak P3K. Obat pertama yang harus ada adalah minyak kayu putih dan balsam. Obat ini berguna untuk meredakan sakit kepala, pusing, dan pegal. Kamu hanya perlu memoleskan pada bagian tubuh yang sakit untuk menggunakannya. Obat selanjutnya adalah salep atau bedak gatal.
Obat ini berguna meringankan gatal karena alergi dan gigitan serangga. Oleskan secara merata pada bagian tubuh yang gatal untuk menggunakannya. Selanjutnya adalah obat tetes mata. Obat ini berguna untuk meredakan iritasi ringan, mata kemerahan, dan membersihkan mata dari kotoran atau debu. Untuk menggunakannya, teteskan obat mata 2-3 tetes pada mata. Kedipkan secara perlahan matamu untuk membuat cairan obat tersebar merata. Obat berikutnya adalah paracetamol. Obat ini berguna untuk meredakan panas dan demam. Minum obat 3 kali sehari setelah makan untuk menggunakannya. Selanjutnya adalah krim luka bakar. Obat ini berguna untuk mengobati luka bakar ringan. Oleskan pada bagian tubuh yang terluka. Pastikan luka tersebut sudah dibersihkan dengan air terlebih dahulu. Obat pencahar. Obat ini berguna untuk pasien yang mengalami susah buang air besar atau konstipasi. Minum 1-2 tablet sehari untuk menggunakannya. Berikutnya adalah krim hidrokortison. Obat ini berguna untuk mengurangi pembengkakan pada kulit akibat gigitan serangga, gatal-gatal, dan eksem. Untuk menggunakannya, oleskan krim secara merata pada bagian tubuh yang bengkak. Obat selanjutnya adalah antalgin. Obat ini berguna untuk meredakan sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri akibat haid. Untuk menggunakannya, minum pil obat 3 kali sehari setelah makan. Obat antiseptik. Obat ini berguna dalam membersihkan dan mensterilkan luka agar tidak terjadi infeksi. Oleskan secara merata pada luka untuk menggunakannya. Pastikan luka tersebut sudah dibersihkan terlebih dahulu dengan air. Ya, adik-adik, demikian tadi tayangan mengenai obat-obat sederhana dan kotak P3K yang tentunya di dalamnya mesti ada salah satu ataupun beberapa macam yang tadi ditayangkan di televisi ini, dan mudah-mudahan adik-adik mendapat pengetahuan baru, kemudian bisa melaksanakan untuk pengobatan-pengobatan secara sederhana seperti tadi. Dan barangkali tentunya jangan lupa adik-adik merangkum ataupun mencatat hal-hal apa saja dalam tayangan tadi. Nah, nanti dikumpulkan ya di kertas selembar. Di kertas selembar nanti dikumpulkan hasilnya. Jangan lupa dikasih nama dan SD asal adik-adik. Barangkali itu saja materi untuk UKS pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf barangkali penayangannya waktu malam atau kurang cahaya. Mudah-mudahan tidak mengurangi untuk tetap belajar semangat untuk adik-adik ini, dan kita berjuang terus melawan COVID dan tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.